Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 318. Jika memungkinkan, Dong Suebing ingin melompat keluar jendela untuk melarikan diri dari segalanya. Dia menyeka keringat di dahinya dan melihat foto-foto itu dengan cermat. Dia sempat panik sebelumnya dan tidak memperhatikan di mana foto itu diambil. Setelah melihat kedua foto itu, dia menyadari bahwa itu diambil kemarin ketika dia berpisah dengan Bibi Xuan. Siapa ini? Siapa yang jahat mengambil foto-foto ini dan melaporkannya ke Komisi Inspeksi Disiplin? Tidak ada yang akan melakukan ini kecuali dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Dong Suebing. Siapa? 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 Jawabannya jelas. Itu Wei Nan. Wajah Dong Suebing berubah. Ketika dia sedang mengemudi, dia melihat Wei Nan berbicara di telepon di dekatnya. Bajingan ini pasti pernah melihatnya dan Ku Yun Xuan bersama dan mengambil fotonya dari kejauhan. Kemudian dia berpura-pura menggunakan ponselnya ketika Dong Suebing lewat dan mencibir. Itu dia. Dong Suebing menjadi gila. Wei Nan lah yang mengambil foto-foto ini. Dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Xie Huilan memandang Dong Suebing. Tidak peduli siapa yang mengambil foto-foto ini. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini? Dong Suebing tidak bisa berkata-kata. Penjelasan. Dia tidak punya penjelasan apapun. Xie Huilan tertawa. Xiao Dong, aku selalu mengira kamu adalah seseorang yang setia, padahal kamu serius dengan hubungan kita. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Haha, jika orang lain yang berada dalam situasi ini, mereka pasti akan meledak. Tapi Dong Suebing tahu kapan Xie Huilan marah, dan dia tidak akan menggebrak meja atau meninggikan suaranya. Saat dia tersenyum, itulah saat dia benar-benar marah. Saudari Xie sangat marah. Dong Suebing mencoba menjelaskan. Saudari Xie, tolong dengarkan aku. Xie Huilan tersenyum. Tidak perlu mengatakan apapun. Ambil foto-foto ini dan keluar. Dong Suebing tidak pergi dan segera menjelaskan. Aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Apakah kamu masih ingat ketika kamu bertanya padaku apakah aku berkencan dengan seseorang di rumah senior Xie? Saya telah memberi Anda jawaban yang ambigu karena saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saat itu, Bibi Xuan dan saya sedang berkencan, tetapi dia menolak mengakuinya. Setelah itu, ketika kamu memberitahuku bahwa kamu ingin berkencan denganku, aku pikir kamu bercanda dan ingin aku membantumu membatalkan pertunanganmu. Xie Huilan menyesap tehnya dengan tenang. Dong Suebing melihat ekspresi Xie Huilan dan melanjutkan. Setelah itu, aku sadar kamu serius dengan hubungan kita lalu menjadi seperti ini. Bibi Xuan dan aku semakin dekat, dan kami juga semakin dekat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saudari Xie, aku tidak sengaja membohongimu. Xie Huilan tersenyum. Berarti ini salahku. Tidak, ini semua salahku. Bagus. Saya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Xie Huilan memandang Dong Suebing. Siapa yang Anda suka? Dong Suebing merasakan dadanya sesak dan tahu ini adalah pertanyaan krusial. Dia ingin menjawab Xie Huilan bahwa dia menyukainya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dong Suebing menghela nafas dan merasa dia tidak boleh berbohong kepada Sister Xie, dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku suka kalian berdua. Dong Suebing merasa santai setelah mengatakan ini. Kamu cukup jujur. Kamu menyukai kami berdua. Haha, kamu berani memberitahuku ini. Dong Suebing tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Xie Huilan menggebrak meja dan berkata sambil tersenyum. Keluar. Teh di cangkir tumpah karena benturan yang tiba-tiba. Tidak, Xie Huilan mengeluarkan ponselnya. Apakah kamu akan pergi, atau kamu ingin aku meminta seseorang untuk mengirimmu keluar? Dong Suebing mengambil telepon dari tangan Xie Huilan. Kamu, bagaimana aku bisa pergi sekarang? Xie Huilan menyipitkan matanya saat dia menatap Dong Suebing. Apa lagi yang kamu inginkan dari tetap di sini? Kamu ingin aku memaafkanmu? Anda ingin kami terus berkencan? Xiao Dong, apa menurutmu ini mungkin? Dong Suebing hendak mengatakan sesuatu, dan Xie Huilan memotongnya. Saya tidak ingin mendengarkan alasan Anda. Bukti fotonya sudah cukup. Kamu bisa pergi sekarang. Begitu Dong Suebing pergi, itu berarti mereka akan memutuskan hubungan satu sama lain.
Dong Suebing juga tahu bahwa dia bimbang dan tidak boleh meminta maaf kepada Xie Huilan tanpa malu-malu. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi dia tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Setidaknya dia harus menunggu sampai Xie Huilan sedikit tenang sebelum dia bisa pergi. Bagaimana dia bisa membuat Xie Huilan tenang? Dia hanya bisa membiarkannya memarahi dan memukulnya untuk melampiaskan amarahnya, kata Dong Suebing. Saudari Xie, kamu bisa memukuliku jika kamu mau. Xie Huilan tersenyum. Saya khawatir tangan saya akan kotor. Dong Suebing bersalah terhadap Xie Huilan dan tidak berani membalasnya. Kamu bisa menggunakan sesuatu untuk mengalahkanku. Itu remote TV ada di sampingmu. Kamu bisa menggunakannya untuk memukulku. Dong Suebing menutup matanya. Teruskan. Menabrak. Remote kontrolnya hancur berkeping-keping. Dong Suebing tidak bisa merasakan sakit apapun dan membuka matanya. Saudari Xie telah melemparkan remote kontrolnya ke lantai. Tangan Xie Huilan gemetar karena amarahnya. Keluar sekarang. Saat Dong Suebing tidak cedera, dia bisa melawan 6-10 lawan. Sekarang, kakinya yang patah belum sembuh total, dan dia masih bisa menghajar 6 lawan dengan mudah. Brengsek, seberapa kuatkah ketua Dong? 1 jam kemudian, berita tentang pertarungan Dong Suebing melawan 6 penduduk desa di pinggiran menyebar ke seluruh biro. Mereka yang mendengar kejadian itu membayangkannya. Ini seperti Dong Suebing yang mengumumkan kepada kabupaten bahwa dia kembali. Dewa wabah telah kembali. Hari berikutnya, pagi, jam 9 pagi. Dong Suebing membuka jendela ruang tamunya setelah sarapan, membiarkan angin sejuk masuk ke apartemennya. Kemarin, dia telah menyelesaikan semua hal yang seharusnya dia lakukan. Dia melapor kepada Kepala Biro Liang dan menyelesaikan dokumen tindak lanjut untuk prestasi kelas 1 dan makan malam dengan beberapa rekan dekat. Dia juga menelepon ibunya, bibi kedua, dan neneknya untuk memberitahu mereka bahwa dia sudah kembali. Setelah itu, dia menelepon Cao Supeng untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pada malam hari, wakil ketua tim Feng menyerahkan Mercedes-Benz dan kuncinya kepadanya. Xie Huilan adalah satu-satunya orang yang masih belum dihubungi Dong Suebing. Dong Suebing memutuskan untuk memesan hari ini untuk menemani Sister Xie. Dia menyilangkan kaki di sofa dan memutar nomor Xie Huilan. Tidak ada yang menjawab, dan dia menelepon lagi 10 menit kemudian. Halo, Xie Huilan menjawab. Dong Suebing menjawab dengan riang. Saudari Xie, aku kembali. Ada jeda. Oke.
Hah, sudah 2 bulan, dan kamu masih marah. Marah. Haha, suasana hatiku tidak pernah sebaik ini. Dong Suebing merasa ada yang tidak beres. Nada suara Suster Xie membuat bulu kuduknya berdiri. Dia berdeham dan berkata, "Saya telah meminta maaf kepada Anda. Saya berjanji tidak akan bersikap impulsif di masa depan dan akan menjaga keselamatan saya." Apakah kamu di rumah? Jika kamu tidak keberatan, aku ingin pergi ke tempatmu. Apakah Anda memiliki bahan makanan di tempat Anda? Aku bisa membelikannya dan menyiapkan makan siang untukmu. Datanglah kemari. Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mulai memikirkan tentang sikap Xie Huilan terhadapnya. Dia merasa ada yang tidak beres tetapi tidak tahu apa yang terjadi, dan dia berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan tahu kapan dia bertemu Xie Huilan. Dong Suebing kembali ke kamarnya dan berpakaian sebelum pergi ke supermarket terdekat untuk membeli sayuran. Setelah itu, dia langsung menuju ke kantor komite partai daerah. Setelah turun, Dong Suebing membawa semua bahan makanan ke gedung. "Oh, Ketua Dong, kapan kamu keluar?" Seseorang menyapa Dong Suebing. Aku keluar dari rumah sakit kemarin dan baru saja kembali ke kabupaten." Beberapa wajah yang dikenalnya melihat Dong Suebing dan bertanya tentang kondisinya. Kali ini, Dong Suebing tidak bersembunyi. Dia menyapa orang-orang itu dan berjalan ke gedung Xie Huilan. Ini adalah hari libur nasional, dan semua orang tahu dia ada di sini untuk mengirim hadiah. Hal ini sangat umum terjadi di pelayanan pemerintah, dan Dong Suebing tidak perlu bersembunyi. Ding, pintu lift terbuka, dan Dong Suebing masuk. Lantai kedua, lantai tiga, lantai keempat. Pada posisi Dong Suebing sebagai wakil kepala Biro Keamanan Umum, ia mendapat waktu istirahat yang cukup. Meskipun terkadang dia sibuk, dia akan mendapat setidaknya 1 hingga 2 hari libur dalam seminggu. Namun sebagai wali kota, Xie Huilan harus mengurus semuanya, dan dia jarang bisa mendapatkan hari istirahat. Libur hari nasional ini adalah salah satu kesempatan langka dia bisa beristirahat. Jika Dong Suebing melewatkan kesempatan ini, hari istirahat Xie Huilan berikutnya adalah saat tahun baru Imlek. Ding dong, Dong Suebing menekan bel pintu. Setelah menunggu beberapa saat, Dong Suebing menekan lagi. Dong Suebing menunggu hampir 2 menit, dan tidak ada yang membuka pintu. Dong Suebing menunggu beberapa saat dan membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh Xie Huilan. Ketika dia memasuki apartemen, dia melihat Xie Huilan duduk di ruang tamu, membaca koran. Dia mengenakan setelan wanita biasa dan rambutnya diikat menjadi sanggul. "Kamu di rumah, kenapa kamu tidak membukakan pintu untukku?" Dong Suebing membawa belanjaan ke dapur. Xie Huilan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. "Aku telah memberimu 1 set kunciku." "Hah, saya mendapatkan kuncinya, tetapi setidaknya Anda harus mengatakan sesuatu ketika saya menekan bel pintu." "Saya pikir kamu sudah keluar. Saya lelah dan malas bergerak." Dong Suebing sedang mengamati Sister Xie dan merasakan ada yang tidak beres. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Apakah dia masih marah padaku atas kejadian terakhir? Dia seharusnya bisa melupakannya. Dong Suebing merasa gelisah dan tidak berani berbicara dengan Xie Huilan. Dia kembali ke dapur untuk menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang dan, pada saat yang sama, membersihkan dapur. Dia ingin melunakkan suasana, tetapi ketika dia kembali ke ruang tamu, Xie Huilan masih sama. Xie Huilan masih membaca koran dan tidak mengatakan apapun. Dong Suebing merasa tidak nyaman dan bertanya, "Apa yang salah? Apa aku membuatmu marah?" Xie Huilan tersenyum dan tidak menjawabnya. Saudari Xie, Dong Suebing mendekati Xie Huilan. "Bisakah kamu berhenti memperlakukanku seperti ini? Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan. Dan saya baru saja pulih, dan tidak dapat mengalami guncangan apapun. Jika saya melakukan kesalahan, mohon bersabarlah." Dong Suebing masih tidak tahu mengapa Sister Xie kesal padanya. Mereka baik-baik saja sebelum dia berangkat ke Beijing, dan Xie Huilan mungkin marah padanya karena terluka, tapi dia seharusnya berhenti marah padanya setelah 2 bulan. Xie Huilan melirik Dong Suebing dan melanjutkan membaca makalahnya. Dong Suebing bertanya, "Saudari Xie, bisakah kamu mengatakan sesuatu, dan jangan membuatku menunggu?" Xie Huilan memandang Dong Suebing dan mengangguk. "Bagus." Dia meraih ke bawah meja kopi dan mengeluarkan sebuah amplop putih.
Bacalah sendiri. Apa ini? Seseorang membuat laporan kepada Komisi Inspeksi Disiplin tentang Anda. Dong Suebing marah. Ah, siapa yang begitu jahat melaporkan tentang saya? Saya memiliki hati nurani yang bersih. Apa yang perlu dilaporkan terhadap saya? Xie Huilan menyipitkan matanya. Kamu harus mengatakan ini setelah kamu membaca isinya. Dong Suebing mengira laporan itu berisi tentang dirinya yang dikorupsi atau menerima suap. Namun Dong Suebing tidak pernah menerima suap dan tidak khawatir. Kemungkinan besar seseorang iri padanya mengendarai Mercedes-Benz. Dong Suebing mengeluarkan surat dari amplop dan terpana dengan isinya. Keringat dingin mulai mengucur dari keningnya. Xie Huilan tertawa. Bukankah kamu bilang kamu memiliki hati nurani yang bersih? Dong Suebing tergagap. Aku benamkan dirimu dalam story versi. NV Epsilon Lepen. Haha, ada apa? Saya ingat Anda pandai berdebat. Ayo jelaskan dirimu sendiri. Menjelaskan. Dong Suebing bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kalau laporannya soal dia menerima suap, korupsi, atau kebrutalan polisi, dia masih bisa berargumentasi jalan keluarnya. Tapi orang ini melaporkan Dong Suebing tentang gaya hidup dan hubungannya dengan wanita. Beberapa foto dirinya sedang memeluk dan mencium bibi Suan dilampirkan pada laporan. Brengsek, siapa yang mengambil foto-foto ini? Dong Suebing berkeringat dingin. Masalah gaya hidup, dia tidak takut dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya, karena dia belum menikah, dan partai tidak bisa menghentikannya untuk berkencan dengan wanita lain. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya dengan foto-foto ini. Berbeda dengan kejadian yang menimpa mantan sekretaris partai. Sekretaris Chang dipindahkan karena beberapa foto menunjukkan dia dan wanita lain ketika dia sudah menikah. Dong Suebing khawatir karena Xie Huilan mengetahui hubungannya dengan bibi Suan. Ini mematikan, dan yang paling dikhawatirkan Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.